menyebabkan manusia lari dari ahli sunnah. Padahal Nabi mewanti-wanti kepada Abi Musa al-Asy'ari dan kepada sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maka permudahlah semua manusia untuk menuntut ilmu, semua manusia untuk masuk kepada ahli sunnah. Wala tunaffiru, jangan kalian membuat lari orang yang malah di dalam lingkaran sunnah kalian bid'ahkan, kalian hizbikan. Maka kelompok nol potol dan nol gadang sekarang ini, mereka menghizbikan dan mengeluarkan manusia dari sunnah selama tidak memusuhi Syekh Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali, yang mereka singkat MBAH, Mbah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Maka di sini mereka termasuk dari pentanfir dakwah. Semua yang tidak mengecap keburukan kepada Syekh Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali hafizahullah, maka mereka memusuhinya. Bahkan dari video yang viral, tulisan di toko mereka, kami tidak melayani konsumer musafaqah, kami tidak melayani orang-orang yang dari konsumer datang kepada kios kami untuk kami layani selama dia itu musafaqah, maknanya mengikuti Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali, sampai jual beli pun tidak ingin. Ini hulu. Dulu Nabi Muhammad SAW di saat meninggal, disebutkan di hadis Aisyah muttafaqun alaih, mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa dir'ahu marhunatun indal yahud ala au sa'in minal bur. Bahwa dulu Nabi meninggal dan baju kevlarnya, baju besinya itu digadaikan, belum ditebus, masih berada di orang Yahud. Untuk apa Nabi menggadaikan? Untuk mendapatkan satu sok ataupun dua sok dari tepung. Maka kesimpulannya, Nabi melaksanakan bisnis dengan Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, kafir, musyrik, dan musuh dari agama Islam. Adapun kelompok As-Sa'afiqah mempunyai kios, kemudian menulis di kiosnya dan diviralkan tidak malu-malu di Facebook, di video media sosial, kami tidak melayani musafaqah. Warung ini tidak melayani orang-orang yang tidak dengan kami dari kelompok Jember Kingdom yang tidak ikut menjarah Syekh Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali. Maka bagaimana gulu mereka, yang mana Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maka mereka mentanfir orang-orang seperti kita yang ahli sunnah, ditanfir, tidak dilayani. Bahwa kan Nabi dulu melaksanakan bisnis dengan Yahud, mereka dengan kaum muslimin, sama-sama muslim ummati dan sama-sama ahli sunnah, mereka tidak mau untuk melayani kita. Maka akhirnya dakwah mereka membabi buta bagaikan celeng, bahasa Jawanya bagaikan warthog in English, babi hutan, yang mana seruduk sana seruduk sini, keluarkan dari daerah salaf, semuanya dikeluarkan dari gelanggang salaf. Semuanya bagi mereka mubtadi' dalun mudin. Maka kelompok Al-Hajawirah dan kelompok Luqman Ba'abduh As-Sa'afiqah, baik yang nol potol dan nol gadang, maka semuanya dari kelompok munafirin di dalam dakwah. Lihat dakwah mereka. Dakwah ahlu sunnah sibuk mengajak manusia dengan ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usul fikih, ilmu lughatil arabiyah. Ayo belajar bersama kami. Bahkan kami membuka online, bahkan kami membuka dakwah ke luar negeri, di Amerika, di tempat lain. Silahkan bergabung. Mereka tidak. Jangan belajar kepada kami kecuali Sa'afiqah dengan Sa'afiqah. Bahkan mereka pecah.
Jangan belajar dengan Luqman. Barang siapa yang ingin belajar, ikutilah kami jumhur. Luqman digelari dengan the stranger, yang terasing. Tapi mereka menyebut diri mereka al-jumhur. Di antara mereka pecah. Karena tadi dakwah yang serabutan, membabi buta. Bagaikan bagong celeng, diseruduk keluar dari daerah salaf, diseruduk keluar dari salafi. Akhirnya di antara mereka pecah karena tidak ada ucapan Nabi tadi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Maka dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah, mengajak kepada kebaikan, maka kembali kepada investasi dari anak-anak kita. Maka itu adalah investasi yang sangat mahal dan mulia, namun berat prosesnya. Setelah kita memberikan biaya untuk makan dan untuk membeli kitab dan untuk membeli alat tulis, juga memperhatikan akhlak mereka, juga memperhatikan sumber daya akal mereka, sumber daya manusianya. Kita tidak menginginkan para dai-dai yang masbuker, senang masbuk, seperti mereka nanti para gembong-gembong dakwah yang sudah menjadi mudir ma'had. Maka mereka mendengar adzan cuek, nanti saja, masih nyai, masih minum syai, masih ngobrol dengan anak istrinya ataupun dengan teman-temannya di pondok. Kemudian setelah iqamati shalah baru wudu, baru jalan tergopoh-gopoh, dan bahkan pakai baju sambil jalan, pakai imamah sambil jalan. Maka masuk sudah rakaat kedua, ketiga, setiap hari seperti itu. Kenapa? Apakah tidak ada hadis di sana keutamaan bertakbir dengan imam? Ada, telah kita berikan pelajaran bahkan di khutbah Jumat, bahwa man wajadal imam arba'ina yauman fi takbiril ihram, barang siapa yang 40 hari mendapatkan bersama imam takbiratul ihram, bari'atun min amrain, Allah akan menjauhkan dia dari dua perkara. Perkara yang pertama, an-nifaq. Maka ini yang menjadi poin, dijauhkan dari an-nifaq. Perkara yang kedua apa? Apa perkara yang kedua? Pertama dijauhkan dari nifaq, dan yang kedua dijauhkan dari apa? Kemurtadan. Maka di sini keutamaan yang sangat besar. Namun karena para dai-dai yang sudah the biggers, orang-orang yang sudah besar, the big boss, maka mereka sudah tidak mempan lagi dengan hadis ini. Dan karena sudah kandung terbiasa, maka adzan itu hanya lewat. Sudah adzan bang, baru adzan, belum qomat, taraje. Setelah qomat bang, qomat, baru pakai sendal dan jalan sambil pakai gamis. Akhirnya terlambat 2 rakaat, bahkan mungkin dia ingin jadi imam, namun imam di jamaah yang kedua. Allahul musta'an. Maka kembali kepada permasalahan keutamaan mendapatkan anak-anak yang soleh, bahwa dia itu adalah the best investment. Kapan? Di saat kita mendidiknya dan mentarbiahnya, dan kelak dia menjadi ustadz yang bersumber daya manusia, cerdas akalnya, suci hatinya, baik akhlaknya, good manner, purity, and clever. Itu yang kita inginkan. Cerdas, ikhlas hatinya, dan akhlaknya baik. Adapun kalau hanya cerdas kemudian arogan, nanti larinya seperti dakwah-dakwah Sa'afiqah dan dakwah-dakwah Al-Hajuriyun yang akan arogan dan melarikan manusia dari jalan ahli sunnah kepada jalan-jalan yang lain. Adapun yang ketiga, the virtue of merit, Allah menjadikan ibadah nikah sebagai pembuka rizki.
Maka oleh sebab itu, barang siapa yang dia itu jomblo dalam keadaan miskin dan papa, makan hanya sekedar makan untuk dirinya sendiri, seperti para santri di sini, makan dari makanan yang kita berikan, ada yang mampu membayar, ada yang tidak mampu membayar, maka miskin. Kemudian bagaimana akan menikah? Menikah butuh dengan modal. Menikah butuh sandang, pangan, dan papan. Inilah tantangannya, the challenge. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan menikah. Meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi menikah. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan orang-orang yang menikah dari keutamaannya akan menjadi kaya raya, jaya raya. And the Almighty says, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, in surah An-Nur. The meaning is, if they be poor, Allah will enrich them of His bounty. Iyakunu fuqara'a, if they be poor, jika dia sebelum menikah dalam keadaan miskin dan papa, yughnihimullahu min fadlih, Allah will enrich them of His bounty. Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan rizki yang melimpah di saat dia menikah. Maka jika mereka miskin dalam keadaan jomblo, Allah akan memberikan rizki yang melimpah dari karunia-Nya. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, para jomblo, janganlah kalian banyak berpikir. Jika ada kesempatan, bang mau nikah, oh iya, itu ada, kita kenalan di pondok, ada putri siap nikah. Aduh, mau dikasih apa ya? Mau dikasih batu kali pun mahal. Kemarin 1 kubik 700.000. Itu batu mahal, apalagi nasi. Ditambah gulai ikan dan gulai kambing lebih mahal lagi. Apalagi di sini makan rendang lebih mahal lagi biaya hidupnya. Maka please jangan ada pemikiran seperti itu. Jika ada kesempatan, bang mau nikah, iya, ada janda kaya, aduh janda kaya, coba dilihat wajahnya, aduh udah tua, gak selera, akhirnya kelewat. Coba kemarin diambil janda kaya, sudah punya rumah di sini, karena jandanya itu pengen belajar di sini misalnya. Alhasil, kalau jodoh tak lari kemana. Kalau memang sudah jodoh, garam di laut dan asam di gunung, maka dia akan bertemu di dapur. Iya, akan bertemu di tungku. Padahal garam di laut asalnya, dan asam dan kayu manis di lereng gunung yang tertinggi di atap Sumatera, Gunung Kerinci, jauh. Maka akan bergabung di tungku menjadi masakan yang enak. Maka inilah dari permasalahan jodoh. Maka di sini barakallahu fikum, kami menasehati kalian mulai dari sekarang, para jomblo, please jangan senang menjadi jomblo forever. Batman forever tidak apa-apa, tapi jomblo forever jangan. Maka jomblo forever akan terus miskin nanti. Karena Allah berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika Allah menikahkan kalian dan kalian yang tadinya tidak mempunyai apa-apa akan jadi mempunyai apa-apa. Dan ini hanya sekedar contoh pembicara dulu di Yaman. Jika antum tanya kepada lulusan murid-murid Syekh Mukbil semua, bagaimana kehidupan si Said, mereka semua akan menjawab, orang termiskin di dunia. Hidupnya disakan dan makannya hanya dari apa yang dikasih oleh Syekh Mukbil. Tidak pernah minum syai di kamar dan sebagainya. Maka orang termiskin. Namun dia orang pertama yang menikah dengan orang Yaman. Kemudian setelah menikah diberikan uang bulanan 3.000, sekitar $25 pada zaman itu. Dikasih beras, dikasih tepung, dikasih minyak,
Jadi orang kaya, dapat uang, dapat fasilitas dapur, dikasih rumah, ditinggali rumah, dan semakin berkarya. Bukannya sibuk setelah menikah, banting tulang, peras keringat. Tidak, bahkan semakin lebih berkarya. Mentahqiq juz dari